Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendrawan Wiradharma. Saya berasal dari Indonesia, tepatnya di Palembang. Oke, saat ini sebentar lagi negara Qatar akan mengadakan Piala Dunia, tepatnya bulan November ya. Tapi kita sudah mulai demam Piala Dunia. Saya akan memberikan masukan negara-negara mana saja yang bakal memenangkan Piala Dunia di Qatar. Karena di Qatar ini agak berbeda karena dia iklimnya panas, dingin, ada gurun pasir dan aura Arabnya karena dekat dengan namanya negara-negara Aladin. Wah, Aladin jin-jin. Wah, yang bisa menyihir karena Piala Dunia ini bukan hanya skill mengocek bola, bukan hanya saja ganteng, bukan hanya supporter yang cantik-cantik dan tampan-tampan, tetapi ada sisi lainnya di balik penonton yang tidak diketahui oleh wasit-wasit profesional, yaitu sihir-sihir. Ya, sihir-sihir ini entah percaya atau tidak, itu bisa mempengaruhi penglihatan para pemain ataupun pemain yang biasanya energinya sehat tetapi lesu. Nah, itu bersama Hendrawan Wiradharma, si supranatural. Karena saya setiap Piala Dunia selalu melihat bukan dari skill pemainnya, tetapi dari tribun-tribun di belakang kiper. Di sisi lain, apalagi yang sering nabu-nabu drum, kicik. Negara-negara khususnya Afrika, Senegal, Kamerun, kicik. Favorit itu Belanda. Ya, Belanda. Kalau di Indonesia, waduh, sudah lama nih dijajah oleh Belanda. Belanda ini terkenal dengan tim orange-nya, yaitu Belanda ini terkenal dengan pertahanannya. Kalau di zaman dulu itu namanya Jebstem. Jadi satu orang, dua orang itu tidak bisa lewat karena badan dia keker. Jadi tidak bisa lewat. Nah, pada saat dia bertahan itu dia bisa serangan balik. Nah, tapi sekarang sudah berubah. Jadi dia mulai mengikuti total football. Dan tapi ya hati-hati, karena Belanda ini terkenal dengan divingnya, pemain-pemain diving. Diving itu menjatuhkan diri. Ibarat kita tuh kalau dia selebriti lapangan hijau itu dipegang sedikit, aduh jatuh. Dipegang sedikit, aduh jatuh. Aduh, itu wasitnya gimana? Nah, itu tadi. Tapi itu bukan itu saja. Sihir-sihir mempengaruhi pemain-pemain. Jadi bukan saja laser-laser, sihir-sihir. Karena di balik pemain-pemain, di balik penonton-penonton di belakang tribun itu, negara mereka berani membayar namanya dukun-dukun. Nah, bahasanya dukun-dukun. Kalau di luar negeri fortune teller, peramal-peramal. Nah, yang bisa ini, mereka tidak tahu. Lihatlah kalau misalnya Kamerun Pudu tuh kicik, ada tengkorak-tengkoraknya kan, kecil-kecil. Nah, itu apa? Negara Spanyol. Ya, negara Spanyol ini terkenal dengan matadornya, yaitu banteng menyeruduk. Matador ini dulu sudah pernah menjuarai Piala Dunia. Sekarang pemain-pemainnya itu sudah banyak veteran. Ada sebagian meregenerasi pemain muda, tapi ada pemain yang bintang yang masih ada. Tetapi saya rasa Matador ini kurang begitu difavoritkan untuk menjadi juara Piala Dunia. Tapi kita lihat saja nanti di negara Aladin atau Simsalabim Abrakadabra, yaitu permadani ajaib, karena beda negara beda keuntungannya pemain sepak bola. Oke, kita lihat aja Spanyol apakah bisa mengebrak negara Qatar. Karena saya tahu negara Qatar
Pangeran-pangerannya sudah menyiapkan penangkis ilmu sihir dengan Al-Quran. Oke, 7. Argentina. Negara Argentina ini dengan bajunya loreng-loreng biru putih yang terkenal dengan zaman dulu Batistuta, sekarang Lionel Messi. Ya, Argentina ini dari zaman SMA saya tidak pernah memegang karena sering diving. Ya, negara-negara sering diving saya sering tahu itu. Tapi dia, ya tadi, sepak bola itu bundar. Walaupun skill mereka di atas rata-rata, kita harus hati-hati pemain-pemain bintang, karena dipegang sedikit aja pemain bintang tuh cek, jatuh langsung kartu kuning, kartu merah. Belum lagi sihir-sihirnya. Oke, Argentina. Don't cry for me, Argentina. Ya, kandidat ke-6, Uruguay. Ya, Uruguay ini terkenal dengan zaman Luis Suarez dan Cavani. Itu pemain-pemain veteran semua. Jadi dia belum meregenerasi pemain-pemain mudanya, sehingga susah mengimbangi pemain-pemain yang muda-muda dari negara lain yang memiliki kecepatan. Tetapi bola itu bundar, mungkin dengan pengalamannya mereka bisa mengalahkan negara lain. Kelima, Kroasia. Ya, Kroasia ini disebut dengan kuda hitam karena Piala Dunia tahun kemarin dia bisa masuk finish ke tempat ketiga. Kroasia ini memang dari zaman saya SMA tidak diperhitungkan, tetapi dengan kekuatan solid timnya dan juga pemain-pemainnya yang kan bintang superstar. Bintang superstar itu maksudnya dia di lapangan punya skill, tapi dia bisa jadi selebriti. Nah, tapi dia dengan kekuatannya, pemain-pemainnya sudah ke Eropa segala macam, dia bisa menjadi ancaman bagi negara-negara lain yang sudah memenangkan Piala Dunia, yaitu Kroasia dari zaman Dapor Suker. Kandidat keempat, Brazil. Ya, Brazil ini identik dengan warna kuning dan hijau. Brazil ini memang mengeluarkan talenta-talenta muda karena di negara mereka lebih suka bermain sepak bola karena bisa menghasilkan uang miliaran dibandingkan kerja kantoran. Ya, tetapi Brazil ini walaupun punya skill di atas rata-rata, tapi pasti ada kelemahannya setiap tim karena dia hanya mengandalkan gerak cepat segala macam, tapi trik dan strategi tetap. Negara ketiga, kandidat pemenang Piala Dunia itu Prancis. Prancis ini yang disebut dengan ayam jago. Pemain-pemain mudanya, bintang-bintangnya yang sudah sampai ke klub-klub Eropa. Jadi kemungkinan mereka bisa mengalahkan tim-tim dari negara lain dengan sedikit keberuntungan. Dan juga harus menjaga emosi karena dari Piala Dunia dulu itu tadi yang saya bilang, mereka tidak mengandalkan skill saja, tetapi bisa provokasi ataupun yang lain-lainnya, sehingga detik-detik terakhir pemain bintang bisa kena kartu merah. Oke, kandidat ketiga Prancis. Nomor 2, negara kandidat pemenang Piala Dunia yaitu Jerman. Jerman ini walaupun pemain bintangnya dari Piala Dunia dulu yang sudah pensiun, tapi masih ada sisa-sisa pemain dan meregenerasi pemain muda dengan kekuatan The Panzer, dengan menyerang dan bertahannya, dengan timnya yang kompak. Kemungkinan Panzer bisa memenangkan Piala Dunia tahun ini. Tetapi kita lihat saja nanti di negara Qatar, negara Aladin atau negara Jin Timur Tengah. Nomor 1, ya ini bukan karena Inggris dari zaman SMA dulu adalah negara favorit klub sepak bolanya, tetapi negara Inggris ini terkenal dengan kecepatan dan skillnya yang memang mumpuni. Nah, negara Inggris ini masuk daftar nomor 1 pemenang Piala Dunia, apalagi sekarang
mereka tidak mengandalkan pemain-pemain bintang atau selebriti, tapi mereka sudah mengenalkan pemain-pemain muda yang meregenerasi. Oke, dengan sedikit menjaga emosi, kemungkinan Inggris bisa menjuarai Piala Dunia tahun ini. Tapi Piala Dunia Qatar bulan November nanti di negara Aladin, simsalabim abrakadabra, saya menjagokan negara Inggris karena mereka sudah mulai berubah dan tidak mengandalkan superstar lagi. Yang itu juara pertama, dan yang juara keduanya saya menjagokan Jerman. Jadi bukan saya saja bisa belajar bahasa Jerman, tapi Jerman ini dia tidak mengandalkan pemain bintang. Jadi mereka berkolaborasi. Kita tunggu saja apakah bola itu bundar, apakah pemain skill tinggi, ataukah penonton-penonton cewek cantik-cantik, atau penonton cowok ganteng-ganteng, ataupun sihir-sihir bisa mengubah segala sesuatunya. Oke, bersama Hendrawan Wiradama, inilah prediksi Piala Dunia Qatar 2002 ala supranatural. Terima kasih Pangeran Qatar. Harus selalu senyum. Oke. Bersama saya Hendrawan Wiradama dari Indonesia, Palembang.